Dari Kebayoran Baru terbang kayaknya Pak. Kecepatan tinggi, ternyata Bapak cepat sekali sih ngasih bola ini. Kita wawancara dulu ya. Ya, siang Bapak. Assalamualaikum. Salah. Sewa, ini sewa. Ini sewa Pak. Itu kita ke rumah sekali rumah saya. Ya Om, sama Om. Apa kabar? Ini mbaknya ini Mana? berapa lantai? 3. Ayo dong, kan jarang-jarang bapaknya. Dari Polres ini, Polres Jakarta Selatan. Di Jakarta 1 bulan, terus tinggal di sini. Tapi ternyata iya. Waktu di kampung bilang Turki. Siapa yang janjiin di Turki? Kepala desa di Ibu DS ya. Udah lama? Oh, izinnya. Oh, udah kenal orang Dari sponsor awal dilempar putar-putar gitu. Iya, saya Udah berapa selama lama diputar? 4 bulan. 4 bulan. Padahal janjinya Janji. cuma berapa Janjinya lama? cuma 1 bulan, cuman dari awal saya masuk ke Dubai nggak bisa. Udah sempat ke. Iya, karena saya waktu itu nggak habis kontrak, mungkin di blacklist atau gimana nggak tahu. Harusnya Sebelumnya udah saya paham ya? Udah paham, tapi saya kenapa bisa tertipu sekarang ini? Iya. Berangkat ke Turki ternyata ke Irak. Memang nggak ngecek dulu ada Nggak ada ya tanda-tanda. apa oke Iya, AFT sama. AFT. Iya. Dijual gitu ya. Ya, jadi itu orangnya nggak ada, cuma paspor aja di sini. Udah di Jakarta ya, Ya. saya nggak tahu. Dia langsung ambil dari Alwi sama mereka. Berapa uang bayar? Ya, uang saya dipasporkan. Kalau boleh aku flight itu Bukan Jadi begitu saya tahu hidupnya. lewat belakang saya tahu. Oh, Paham, tahu ya. Tahu. Iya. Sudah Memang selama 3 bulan. memang ini ya pada nggak takut ya, nggak Takut sih, pulang Pak. gitu. Takut sih Pak. Loh, tapi kok masih nekat Tapi aja. nekat dulu ini. Dari Jakarta. Jakarta mana? Kampung. Kamu tinggal di Jakarta mana? Oh. Condet Bu. Oh, udah. ARD. Kok sekarang mau ARD? Saya pun dia bekerja di Turki, di sekitar, tapi bukan HRD. Oh. Apa kemarin dijanjiin? Janjiin apa? Saya suka masak. Jadi begitu, dan karena melihat basic saya. Tim kami UPT bersama teman-teman kepolisian bisa mencegah pemberangkatan calon PMI ke Irak. Jumlah mereka ada 6 orang dari hampir seluruh Indonesia, ada dari NTT, TB, Jakarta 2 orang, Sulsel 1 orang, Ciamis 1 orang. Nah, ini kita lakukan karena kita menyadari pasti hal yang sama banyak terjadi. Jadi banyak calon-calon PMI kita yang berangkat dengan modus-modus tertentu
seperti misalnya pakai visa umroh dan lain sebagainya. Tadi saya wawancarai mereka itu, mereka karena terdesak pengen bekerja, lalu kemudian dia sadar, sebagian menyadari bahwa ini ilegal, tapi dilakukan. Dan ilegal itu resikonya tinggi. Oleh karena itu, satu langkah yang harus kita lakukan, saya sudah minta kepada tim di bawah, tim reaksi cepat kami, dan UPT dan kepolisian, jangan hanya berhenti pada 3 orang, ya, DC, AG, satu lagi DCCP. Harus telusuri semua jaringan itu, kita bongkar, dan saya tentu akan menyampaikan ini juga ke Pak Kapolri untuk supaya di backup agak serius, dan saya sudah melaporkan sebenarnya sama Pak Kapolri juga sebelumnya. Jadi itu satu, karena menurut undang-undang ini kepada teman-teman yang suka main perorangan begini itu dilarang. Menurut undang-undang soal TPPO itu nggak boleh pengiriman perorangan, itu satu. Yang kedua, menurut undang-undang orang akan dihukum paling tidak 10 tahun. Dugaan sangkaannya itu bisa 10 tahun dan denda bisa sampai 5 miliar rupiah. Jadi jangan main-main terhadap hal seperti ini. Dan ke depan edukasi terhadap masyarakat terutama di desa memang harus kita lakukan bersama, butuh kerjasama banyak pihak, terutama syarat-syarat utama seseorang disebut berangkat secara prosedural. Intinya jangan sampai ada pengiriman yang seperti ini yang berindikasi juga pada TPPO. Gimana Pak status sekarang? Apakah sudah diamankan? Sekarang diproses. Saya kalau memang buktinya sangat kuat, menurut saya harus ditangkap, wajib ditangkap. Ini ada Pak polisinya ada di sini, dan insya Allah beliau akan komitmen itu. Bukan hanya beliau yang jadi tukang tada pengantar-pengantar di bandara pun menurut saya harus dicek. Ya, ini kan jaringannya berarti di bandara, di pelabuhan, mana-mana itu harus dikunci cepat. Siapapun itu ya Pak? Siapapun, nggak peduli siapapun. Makanya akan saya cek juga terus, saya pantau ini proses hukumnya. Kan nggak boleh main menetapkan tersangka kan? Kita tetap pada asas praduga tak bersalah.